CCTV di gerbang utama tidak punya titik buta, tangga darurat keluar ke arah utara tanpa pengawasan, dan tersambung ke jalan raya untuk melarikan diri. Targetnya ada di kamar kelas atas nomor 999 di lantai 3. Kebiasaan kerja yang menyebalkan ini. Aku di sini untuk kencan buta, bukan untuk menjalankan misi. Direktur Su, karena Anda diperkenalkan oleh Tuan Muda Gu, masalah investasi ini bisa kita bicarakan baik-baik. Ayo, satu gelas alkohol bernilai 100 juta dolar, berapa banyak yang bisa kamu dapatkan tergantung kemampuanmu. Arus kas perusahaan sedang hancur. Ini adalah jerih payah seumur hidup ibu. Aku tidak boleh membiarkan perusahaan ini bangkrut. Benar-benar barang kelas 1. Sayangnya, dia milik Tuan Muda Gu. Bawa dia ke kamar. Tuan Muda Gu sudah tidak sabar menunggu. V999, di sini tempatnya. Apa yang kalian lakukan? Menjauh dari sini. Nomor kamarnya tidak salah kok. Di sini cuma ada dia satu-satunya wanita. Jangan-jangan dia adalah teman kencan butaku? Tunggu sebentar. Hei anak muda, jangan mencampuri urusan orang lain jika ingin berumur panjang. Aku ini orang yang keras kepala. Kalau tidak mencampuri urusan orang lain, rasanya tidak enak. Hajar ya. Rasakan ini. Serang bersama. Buat dia menyesal. Kamu sombong sekali ya. Apa menurut Anda ini boleh? Pergi. Kenapa kamu bisa semabuk ini? Di mana ini? Ini rumahku. Kamu sedang mabuk. Kita bicarakan lagi besok. Apa kamu ini benar-benar laki-laki? Ada wanita cantik di pelukanmu, tapi kamu tidak tergoda sama sekali. Begitu agresif? Jangan-jangan kamu ini bukan wanita baik-baik yang suka mencari mangsa? Tidak boleh. Aku harus merekam ini. Kalau tidak, nanti masalahnya jadi tidak jelas. Ponsel baruku. Wajah ini sangat tampan. Cium aku. Sepertinya ini kurang baik. Kita baru saja pertama kali bertemu. Astaga, ini namanya dipaksa. Meskipun tadi malam kamu yang mulai, tapi saya bersedia bertanggung jawab. Apa maksudmu aku yang mulai? Kamu hanya mencari alasan untuk minta uang, kan? Katakan saja, berapa uang yang kamu mau? Sudah kuduga, kau memang wanita mata duitan. Semua yang terjadi semalam adalah jebakan, pantas saja kamu begitu agresif. Menurutmu berapa jumlah yang pantas? 100.000 dolar. Sial, kamu keterlaluan sekali. Menjebakku untuk datang ke kencan buta masih bisa dimaafkan, tapi beraninya kamu minta 100.000 dolar? Kencan buta? Siapa yang pergi? Kencan buta denganmu? Halo Kak Yu, kamu di mana semalam? Gadis itu menunggu semalaman karenamu. Kalau tidak mau kencan buta, bilang saja dari awal. Orangnya ada bersamaku di sini. Bukan begitu, tunggu sebentar. Gawat. Aku mengira, kediaman surgawi adalah dunia surgawi. Ini kesalahpahaman yang besar. Anu? Aku salah melihat alamat. Aku minta maaf. Katakan saja,
Apapun hukuman darimu akan aku terima. Dia sebenarnya berniat baik semalam. Jika aku menikah dengannya, ayahku tidak akan bisa lagi memaksaku untuk menikah dengan pria brengsek bernama Gu Chen itu. Nikahi aku. Terima kasih. Masih ada urusan di perusahaan. Aku pergi dulu ya. Aku ini prajurit terhebat. Tak menyangka akan menikah begitu saja. Ya sudahlah, lebih baik cari pekerjaan. Dan cari uang untuk menafkahi istriku. Kalian bertiga sudah memenuhi syarat kami, tapi posisi sopir hanya ada satu. Sekretaris Zhang, di mana presiden muda keluargamu? Sudah saatnya membayar utang kalian kepada kami. Bukankah uangnya sudah dikembalikan? Itu baru utang pokoknya. Bunganya belum dibayar. Perusahaan sebesar ini, masa 2 juta dolar saja tidak sanggup bayar, tidak ada gunanya tetap buka. Teman-teman, hancurkan. Apa yang ingin kamu lakukan? Tunjangan pekerjaan ini lumayan juga, 2 sainganku sudah pergi, asalkan aku membantu sekretaris Zhang, semuanya pasti beres. Siapa itu? Apa ini perbuatanmu? Tuan Qin, orang ini adalah Raja Tinju Bawah Tanah Tuan Hei. Dia tidak tertandingi di seluruh Jinghai. Ini tidak ada hubungannya denganmu, lebih baik kamu pergi saja dulu. Aku tidak peduli itu Tuan Hei atau Tuan Bai, siapapun yang mengganggu wawancaraku akan kuhabisi. Katakan, ganti rugi apa yang mau kamu berikan? Masih berani minta ganti rugi? Teman-teman, beri dia pelajaran. Habisi dia. Bos, Di mana kau memukul? Kau sudah bosan hidup? aku tidak sengaja. Lihat-lihat kalau bekerja. Pukul dia. Bos, aku sungguh tidak sengaja. Semua menyingkir. Aku sendiri yang akan melakukannya. Meja rapat setebal ini bisa hancur hanya dengan satu tendangan. Anak muda, kau punya nyali juga. Tunggu pembalasanku. Mundur. Tuan Qin, selamat bergabung di perusahaan kami. Posisi Anda saat ini adalah sopir sekaligus pengawal pribadi CEO. Gaji bulanan dinaikkan menjadi 50.000 dolar per bulan. Apakah Anda punya permintaan lain? Apa perusahaan masih butuh orang? Jika istriku juga bisa direkrut, lalu kami bisa berangkat kerja bersama? Pendapatan bulanan gabungan kami akan menembus 100.000 dolar. Hidup kami akan langsung sejahtera. Tuan Qin, Anda sungguh humoris. Perusahaan kami saat ini belum membutuhkan orang. Bagaimana kalau Anda ikut saya untuk menemui direktur Su kita sekarang? Baik. Kejadian kemarin sudah berantakan. Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Muda Gu, berdandanlah yang cantik. Tidak peduli cara apapun yang kamu gunakan, jika tidak bisa mendapatkan investasi 1 miliar dolar, maka jangan pernah kembali menemuiku. Direktur Su... Masuk. Tunggu sebentar. Direktur Su, ini adalah orang baru yang perusahaan rekrut, supir sekaligus pengawal bernama Qin Yu. Kemampuan menyetirnya bagus, dia sangat hebat dalam bertarung. Bahkan juara tinju bawah tanah Tuan Hei bukanlah tandingannya. Qin Yu? Benar dia. Sepertinya suami nikah kilatku ini memang tidak sesederhana itu. Di mana dia? Qin Yu, silakan masuk. Qin Yu, ini adalah direktur Su dari perusahaan kami. Kamu keluar dulu saja. Aku ingin bicara berdua dengannya. Baiklah, Ternyata kamu bos besarnya. Katakan, apa tujuanmu datang ke perusahaan kami? Kalau aku bilang ingin cari uang demi menafkahi istri, apa kamu percaya? Apapun tujuanmu, karena kamu sudah di sini, temani aku menghadiri pesta ulang tahun Tuan Muda Gu. Dilihat dari bicaramu, apa pesta ini berbahaya? Keluarga Gu sangat berkuasa di Jinghai. Gu Chen juga sangat kejam. Sedangkan ayahku ingin menyerahkanku padanya demi ditukar dengan dana investasi 1 miliar dolar. Bagaimana menurutmu? Jika kamu takut, kamu boleh pulang. Aku akan memberimu sejumlah uang agar kamu bisa menjalani hidup dengan tenang.
Beraninya merampas istriku, bukan cuma keluargaku, bahkan jika penguasa langit sekalipun yang datang, aku akan menghabisinya dengan satu pukulan. Tak kusangka, kamu sangat suka membual. Suzian, kamu boleh saja meragukan kalau suamimu tidak punya uang, karena aku memang tidak punya. Tapi, jika kamu meragukan kemampuan priamu ini, maka kamu salah besar. Tenangkan saja pikiranmu, bukankah hanya dana investasi 1 miliar dolar itu? Priamu ini yang akan menyelesaikannya untukmu. Baiklah. Jika kamu benar-benar tidak takut celaka, aku akan menemanimu menghadapi maut sekalipun. Tuan Mudagu, hal sepenting hari ulang tahunmu, dia malah terlambat. Wanita seperti Suzian itu, lebih baik buang saja. Masih ada setengah menit lagi. Kalau dia sampai terlambat, aku akan buat perhitungan dengan seluruh keluarganya. Zian. Duduk. Halo semuanya, halo semuanya. Tuan Mudagu, ini suamiku, Qin Yu. Ini sedikit hadiah dari kami, selamat ulang tahun. Suzian, beraninya kamu menghina Tuan Mudagu? Kami datang memenuhi undangan dengan niat baik. Dari mana datangnya penghinaan itu? Apa kamu tidak tahu? Apa maksud hati Tuan Mudagu kepadamu? Lalu apa maksudnya membawa pria lain ke sini? Nona cantik ini, aku lihat kamu duduk di samping Tuan Mudagu, seharusnya kamu adalah pasangan Tuan Mudagu. Tapi kenapa kamu malah berpikir untuk mengirim istriku ke pelukan Tuan Mudagu? Mungkinkah kamu ini seorang mucikari? Kurang ajar kamu. Zian. Apa gunanya membawa tameng seperti dia? Hari ini aku ulang tahun. Aku tidak ingin ada kekacauan. Suruh dia pergi. Aku bisa menganggap bahwa tidak pernah terjadi apa-apa. Ternyata dia hanyalah anak manja yang sombong. Orang seperti ini mudah dihadapi. Sejak kecil aku belum pernah pergi semudah itu. Aku tidak tahu caranya. Bagaimana kalau kamu beri contoh padaku? Lancang, beraninya bicara seperti itu pada Tuan Mudagu. Kau mau cari perkara? Kaulah yang lancang. Beraninya di pesta ulang tahun Tuan Mudagu ini membuat keributan karena mabuk. Apa yang ingin kau lakukan? Benar-benar tidak tahu diri. Kau cari mati? Pukul dia. Semua hentikan. Han Jian adalah ahli bela diri yang paling kuat di sini. Ternyata dia bisa pingsan hanya dengan satu tamparan. Orang ini tidak sesederhana itu. Aku khawatir akan rugi jika benar-benar melawannya. Sebaiknya usir dia dulu. Karena ucapan selamat sudah disampaikan, kami akan pergi sekarang. Kau tidak bisa pergi hari ini. Bocah, menjadi tameng seseorang bukanlah tugas yang mudah. Hari ini aku berulang tahun, suasana hatiku sedang baik, dan tidak ingin membuat perhitungan nyawa. Berapapun uang yang Zian berikan padamu, aku akan memberimu 2 kali lipat. Sayang, katakan padaku, karena ucapan ulang tahun sudah kau berikan, sekarang, ayo kita pulang dan merencanakan tentang bayi kita. Aku menurut padamu. Beraninya kau mempermainkanku? Apa yang akan kau lakukan? Jangan sakiti Qin Yu. Zian adalah wanita pilihanku. Coba saja kau menyentuhnya kalau berani. Bisa main senjata? Kemari, tembak ke arah sini. Kamu benar-benar tidak takut tiada ya? Tuan Mudagu, jangan menembak. Di sini banyak kamera pengawas. Tak perlu mempertaruhkan nyawa demi sampah ini. Baik, aku tidak akan menghabisimu. Tapi harga diriku yang terinjak ini harus dipulihkan. Berani taruhan? Baik. Bagaimana caramu bertaruh? Roulette, Rusia. Biarkan nasib yang menentukan hidup dan mati. Bagaimana aturan mainnya? Pertama, masukkan 1 peluru. Lalu lempar koin untuk menentukan siapa yang menembak duluan. Setelah itu, masing-masing orang menambah 1 peluru lagi, terus bergantian, sampai salah satu dari kita kalah. Terlalu repot. Sekarang di dalam sini ada 3 peluru. Aku akan menembak sekali. Jika tidak terjadi apa-apa, maka 1 peluru lagi akan ditambahkan untuk giliranmu. Berani? Baik. Peluang 1/2. Aku ingin lihat bagaimana akhir dari hidupmu. Setuju. Kesepakatan tercapai. Qin Yu, jangan gegabah. Nanti kamu bisa tiada. Istriku, hari ini aku akan membiarkanmu melihat kemampuan pria yang sesungguhnya.
Anak muda. Sombong sekali ya. Kalau berani tembak saja. Apa kamu benar-benar berani menembak? Tembak. Jika kamu benar-benar berani, aku baru akan mengakuimu. Jangan. Ternyata pistol kosong. Mau bermain senjata denganku? Aku tidak pernah merasa takut memainkan ini. Sekarang giliranmu. 4 butir peluru. Bagaimana lagi mau lanjut? Kenapa? Kamu takut? Tuan muda keluarga Gu yang terhormat, masa keberanianmu hanya sebegini? Perlu aku bantu? Menurut peraturan, selama Tuan Muda Gu menyerah, tembakan ini harus dilepaskan olehmu. Jika menang, boleh mengajukan satu permintaan yang bisa dipenuhi oleh Tuan Muda Gu. Jika suara tembakan meledak dan kamu tiada, anggap saja sedang nasib buruk. Bagaimana kalau tidak tiada? Tetap saja bisa mengajukan permintaan. Qin Yu, mereka sedang berbuat curang. Kita tidak perlu bertaruh lagi. Baik, kita ikuti aturan kalian saja. Jika tembakan meledak dan aku tiada, anggap saja keberuntunganku buruk. Namun jika masih ada, Tuan Muda Gu harus kehilangan $1 miliar. Berani taruhan tidak? Baik. Aku terima taruhanmu. Ini cek senilai $1 miliar. Anggap saja untuk membayar nyawamu. Tembakan ini, biar aku yang melepaskannya untukmu. Jangan harap bisa curang. Qin Yu, aku perintahkan kamu pergi. Kita tidak usah bertaruh. Tenang saja sayang. Aku sudah berjanji padamu, untuk mendapatkan $1 miliar bagimu, aku harus melakukannya. Masih berakting? Aku tidak percaya. Kamu benar-benar tidak takut mati. Jangan. Kamu terlalu impulsif. Jika terjadi sesuatu padamu, dan kamu tiada, bagaimana aku menjelaskannya pada orang tuamu? Ini belum seberapa. Apakah pria milikmu ini punya kemampuan asli atau tidak? Lain kali akan aku tunjukkan padamu. Kamu benar-benar bisa menangkap peluru dengan tangan kosong? Kamu, siapa sebenarnya kamu ini? Siapa aku itu tidak penting. Yang terpenting adalah kamu sudah kalah. Lalu kenapa kalau begitu? Semua yang ada di sini adalah temanku. Siapa yang bisa menjadi saksimu? Benar sekali. Siapa yang tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Mau bermain curang denganku? Tarik saja pelatuknya kalau berani. Bahkan jika di Jinghai sekalipun, meskipun kekuatanmu luar biasa. Lalu kenapa? Aku keluarga Gu. Adalah penguasa di atas kepalamu. Oh ya? Tembakannya meleset. Kamu benar-benar melakukannya ya? Sekarang di dalam sini, masih ada 2 butir peluru. Coba kamu tebak. Apakah butir berikutnya akan menghancurkan kepalamu? Gila. Kamu gila. Ambil uang ini dan segera pergi. Sayang, hal yang aku janjikan padamu sudah aku selesaikan. Terima kasih kepada Tuan Muda Gu yang sudah bermurah hati. Ayo pergi. Halo? Malam ini aku sangat marah. Aku ingin kamu menghabisi seseorang untukku. Kamu tadi terlalu impulsif. Aku melakukannya demi membela wanita cantik. Apa kamu merasa tersentuh? Bagaimana kamu akan berterima kasih kepadaku? Bagaimana kamu ingin aku berterima kasih? Beri aku kecupan, ya? Aku menganggapnya sebagai tameng, tapi dia justru melindungiku dengan nyawanya. Lagi pula kami sudah mendaftarkan pernikahan. Tidak apa-apa jika menciumnya sekali. Hanya boleh di pipi. Baik. Ayo. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari senapan runduk berat milikku. Apa yang terjadi? Berandal itu tidak terima kekalahan. Dia menyewa penembak untuk menyerang kita. Apa kita harus melapor polisi? Saat polisi tiba, kita sudah tamat. Hati-hati.
Berikan tusuk konde itu padaku. Sudah terlihat. Aku sudah menemukanmu. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Tadi kita belum sempat berciuman. Harus aku tebus sekarang. Hanya boleh di pipi. Maaf, aku melakukannya secara spontan. Tidak ada. Jemput aku besok pagi. Sepertinya, dia belum pernah berpacaran. Halo? Apa? Orang suruhanmu gagal? Kalau begitu kamu tidak perlu kembali lagi, keluarga Gu tidak memelihara sampah tidak berguna. Keluar. Kalian semua pergi dari sini. Aku sedang sangat emosi sekarang. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Farmasi Su sedang memproduksi obat anti kanker untuk grup Xinghai yang membutuhkan paklitaksel alami. Selama kita menghentikan pasokan bahan bakunya, mereka tidak akan bisa mengirimkan barang tepat waktu, maka Suzian harus membayar ganti rugi kepada grup Xinghai sebesar 2 miliar dolar. Pada saat itu, dia hanya bisa pasrah dan menyerah, serta membiarkan Tuan Muda Gu melakukan apapun padanya. Itu ide yang bagus. Sayang, selamat pagi. Mulai sekarang, panggil aku bos di tempat umum. Siap, sayang. Istriku yang hebat, silakan. Belum makan, kan? Ini baru saja matang dari toko Zhang. Bagaimana kamu tahu aku suka kue dari toko Zhang? Aku ini orangnya. Sangat perhatian, setelah kita lama bersama, pasti akan membuatmu mencintaiku sampai tergila-gila. Itu banyak tipu daya. Bukankah kamu itu ahli dalam hidup menumpang pada wanita? Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran saat sampai di kantor nanti. Jalan. Siap, bos. Semuanya mohon perhatiannya sebentar. Orang ini adalah staf penjualan andalan kami, Qin Yu. Jika ada tugas yang sangat sulit, kalian bisa menyerahkannya kepada dia. Bagus sekali.
Direktur Su, pembayaran barang dari pihak Nona Liu terus saja ditunda dan tidak dibayar. Karyawan wanita yang kesana pulang sambil menangis karena dimarahi, dan karyawan pria yang kesana diusir dengan kasar. Baik, pilih yang ini saja. Bukankah kamu merasa sangat hebat? Jika gagal menyelesaikan tugas ini, seumur hidupmu jangan harap bisa mendekatiku lagi. Jika aku berhasil menyelesaikannya, apakah malam ini kita bisa tidur bersama? Selesaikan dulu tugasmu, baru kita bicara. Presiden Liu, perwakilan dari perusahaan farmasi Su, Qin Yu sudah datang. Kemari untuk menagih pembayaran. Seperti biasa, entah kamu mengalahkan aku, atau kalahkan mereka, baru pembayaran akan kuberikan. Mengalahkanmu jauh lebih menarik daripada mengalahkan mereka. Kamu sangat percaya diri. Kuharap di permainan nanti, kamu bisa tetap percaya diri seperti ini. Siapa yang memasukkan bola 8 hitam, dia yang menang. Sistem kemenangan 2 dari 3 babak, ada masalah? Tidak masalah. Wanita dipersilakan maju lebih dulu. Adik kecil, aku khawatir babak ini, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk menyodok bola. Ini sistem kemenangan 2 dari 3 babak. Kemenanganmu di satu babak ini bukanlah apa-apa. Terlebih lagi, bola terakhirmu ini belum masuk ke lubang, jadi ini belum dianggap menang. Baiklah, akan kubuat kamu menyerah sepenuhnya. Lihatlah baik-baik. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Inilah kesempatan untuk memukul bolanya. Kalau kamu punya kemampuan, habiskan semuanya. Jika tidak, aku tidak akan memberimu kesempatan sama sekali. Terima kasih sudah berbaik hati, Presiden Liu. Tenang saja. Aku juga tidak akan memberimu kesempatan untuk memukul bola. Presiden Liu, maaf ya, performa saya luar biasa. Itu hanya keberuntungan saja, kamu bisa menang. Atur bolanya. Aku tidak percaya. Kamu tidak akan membuat satu kesalahan pun. Jika babak ini aku menang lagi, berarti aku memenangkan 2 babak, dan kamu kalah. Mari kita lihat saja nanti. Babak ini sudah berakhir. Maaf ya, performa saya kembali luar biasa. Kamu kalah. Uangnya bisa kuberikan padamu. Tapi, kamu harus mengalahkan mereka dulu. Hajar dia. Aku tidak hanya hebat dalam memukul bola, tapi memakai bola ini untuk buat perhitungan dengan orang lain jauh lebih hebat. Perhatikan baik-baik. Sekarang apa yang mau kamu katakan? Berikan uangnya, berikan. Direktur Su,
Semua pemasok tiba-tiba menelepon. Katanya mereka lebih memilih melanggar kontrak secara sepihak daripada harus terus memasok barang kepada kita. Kalau begitu, cari pemasok yang lain. Bagian pengadaan sudah menghubungi semuanya, tapi di seluruh industri saat ini tidak ada satupun yang bersedia untuk menyuplai barang kepada kita. Pasti ini ulah Gu Chen. Tanpa Paklitaxel, kita tidak akan bisa mengirim barang tepat waktu. Dan pada saat itu kita harus membayar ganti rugi kepada grup Xinghai sebesar 2 miliar dolar sebagai denda. Direktur Su, sekarang seluruh orang di perusahaan merasa sangat cemas. Apa yang harus kita lakukan? Hubungi presidenmu dari grup Xinghai. Kami sudah mencobanya, tapi katanya beliau tidak punya waktu. Jika ingin buat janji, harus menunggu sampai 1 bulan lagi. Saat itu sudah terlambat. Aku akan pergi menunggunya di depan pintu kantornya. Kenapa kamu sudah kembali secepat ini? Uang pembayaran barang sudah diterima. Kamu sudah janji malam ini kita tidur bersama, jadi jangan ingkar janji ya. Jangan bicara sembarangan, ikutlah denganku ke grup Xinghai. Nyonya, apakah Anda sudah punya janji? Saya farmasi Su dari Suzian. Ada urusan dengan presidenmu Anda. Tolong beritahukan padanya. Mohon maaf, atasan secara khusus berpesan bahwa Anda tidak boleh masuk. Dia terlihat sangat cemas, pasti sedang ada masalah. Sebenarnya apa latar belakang grup Xinghai ini? Direktur utama grup Xinghai diduga karena gaya hidup yang tidak sehat, sampai-sampai tidak bisa memiliki keturunan. Presidenmu? Presidenmu? Tunggu sebentar. Presidenmu? 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 Kelihatannya kekar, tapi energinya lemah, hanya tampilannya saja. Sepertinya berita miring itu ada benarnya juga. Istriku, untuk apa kamu mencarinya? Perusahaan kita harus mengirimkan pesanan ke grup Xinghai. Jika terlambat, kita harus membayar denda 2 miliar dolar. Tapi sekarang keluarga Gu bertindak dan membuat semua pemasok membatalkan kontrak. Satu-satunya harapanku adalah memohon pada presidenmu untuk menunda pengiriman. Jika tidak, kita harus mencari cara lain untuk bahan bakunya. Jika aku bisa membantumu menyelesaikannya, nanti malam kamu tidak hanya harus tidur bersamaku, tapi juga harus memakai baju tidur seksi dan menari untukku. Bagaimana? Iya, keadaan sudah sangat mendesak, jangan ganggu aku berpikir. Kamu setuju? Jangan tarik kembali ucapanmu. Ada apa? Presidenmu, ada yang menghadang mobil. Orang ini jelas mau membuat keributan. Apa aku masih harus memberitahumu bagaimana cara mengurusnya? Tambah kecepatannya, dan buat perhitungan dengannya. Ini bisa menyebabkan bahaya serius? Di Xinghai, tidak ada seorang pun yang boleh menghadang mobil presidenmu. Orang-orang yang mencoba mencari gara-gara tidak boleh dibiarkan. Kenapa kamu takut? Apa menurutmu 3.000 tim hukum perusahaan kita hanya untuk hiasan? Terus maju. Presidenmu, mobil ini ternyata kelasnya anti peluru. Ternyata tidak hancur dalam sekali pukul. Boleh juga. Cari mati kamu. Ayo, pukul di sini. Kamu pikir aku tidak berani? Pukulan tadi itu setidaknya setara kekuatan tingkat guru besar. Ingin menghabisiku? Akulah yang cari mati. Kalian berdua, turunlah. Masalah keluarga Gu yang menekan para pemasok itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tahu, masalah ini tidak ada sangkut pautnya denganmu. Selain itu, aku juga tahu kamu pernah berlatih bela diri kuno. Sayangnya latihannya salah arah, merusak aliran energimu, hingga menyebabkan disfungsi seksual. Tapi orang luar mengira, kamu terlalu sering bermain wanita. Kamu? Jangan terburu-buru. Aku akan membantumu mengobatinya. Mengenai tenggat waktu pengiriman ini, beri aku waktu tambahan 3 bulan. Bagaimana menurutmu? Atas dasar apa aku harus percaya padamu? Teknik totokan saraf yang melegenda.
Kamu cukup hebat juga. Sayangnya masih kalah dibandingkanku. Orang ini jelas tidak sederhana. Tidak perlu mencari masalah dengannya. Mengenai keluargaku, aku keluargamu, tidak perlu merasa takut. Saudara, siapa namamu? Qin Yu. Qin dari Qin Shi Huang, Yu dari alam semesta. Namamu terdengar sangat berwibawa. Dibandingkan bintang di lautan milikmu, masih sedikit lebih hebat punyaku. Sekarang kita bisa bicara? Tentu saja. Baiklah, ditunda selama 3 bulan. Anggap saja sebagai tanda pertemanan kita. Direktur Su, proyeknya ditunda selama 3 bulan. Benarkah, Presidenmu? Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Berterima kasihlah kepada Qin Yu saja. Ayo pergi. Dengar tidak? Jangan mengingkari janji padaku ya. Siapa yang mengingkarinya? Bicarakan lagi di kantor nanti. Tuan Mudagu, aku dapat kabar bahwa presidenmu setuju untuk menunda 3 bulan pengirimannya. Kabarnya itu ulah Qin Yu. Kali ini, aku pasti akan menghabisinya. Tuan Mudagu, apa kamu punya rencana? Tanpa pemasok Pakli Taksel, farmasi Su jangan harap bisa 1 tahun. Bahkan dalam 10 tahun pun mereka tidak akan bisa mengirim barangnya. Tapi, bagaimana dengan Qin Yu? Qin Yu, dengan adanya toko besar seperti Tuan Cheng, dia tidak akan bisa lepas dari kendali Tuan muda ini. Tuan Cheng? Dia adalah raja dunia bawah Jinghai itu. Tuan Cheng yang tidak pernah terkalahkan itu. Apa dia akan mau membantu? Ayahku sangat dekat dengannya secara pribadi. Asalkan kita beri cukup uang, dia pasti akan turun tangan. Tuan Cheng, saya ingin memohon bantuan atas masalah penting ini. Tuan Cheng, Gu Chen datang berkunjung. Biarkan dia masuk. Tuan Cheng, saya baru saja merasa sangat dipermalukan belakangan ini. Jadi saya ingin meminta bantuan Tuan Cheng untuk mengembalikan martabat saya. Mengingat hubungan saya dengan ayahmu, aku akan membantu urusan ini. Namun peraturan tetap tidak boleh dilanggar. $3 miliar. Ditambah sebidang tanah di Chengnan itu, serta 50% keuntungan, entah apakah persembahan untuk Tuan Cheng ini sudah cukup. Saya telah mengadakan jamuan makan di Menara Wangjiang, mohon kesediaan Tuan Cheng untuk hadir. Jika martabatmu telah hilang, aku akan membantumu mendapatkannya kembali. Tapi untuk makan tidak perlu. Sebentar lagi aku harus mengunjungi seorang tamu yang sangat penting. Di Jinghai, siapa lagi yang bisa membuat Tuan Cheng begitu mengutamakannya? Bagaimana kalau biarkan saya saja yang menjamunya? Kamu masih belum cukup berkelas. Tak kusangka sang dewa perang itu setelah pensiun ternyata datang ke Jinghai. Aku harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini, berusaha agar bisa tetap berada di sampingnya. Meskipun aku harus mengabdi padanya pun, itu sangat layak. Tuan Cheng sudah sampai. Sampaikan perintah ini sebentar lagi, kalian semua harus bersikap hormat. Jika ada yang berani menyinggung tamu kita, aku akan buat dia menghilang selamanya. Baik. Hei bocah. Jangan halangi jalan, cepatlah pergi. Bagaimana kalau aku tidak mau pergi? Kau ingin cari mati?
Semuanya serang. Habisi dia. Siapa yang berani cari mati? Beraninya menyentuh orangku? Cheng Wanli, hebat sekali wibawamu. Cheng Wanli tidak tahu bahwa ini adalah Tuan. Maaf atas ketidaksopanan saya. Saya mohon Tuan menghukum saya. Melihat kenyataan bahwa dia adalah bawahanku, dan juga bawahan dari bawahanku, jangan biarkan ini terulang kembali. Katakan, ada apa mencariku? Bawahan ini masih ingin lanjut mengabdi kepada Tuan. Ini adalah hadiah pertemuan yang telah disiapkan untuk Tuan. Rumah mewah kelas atas? Kartu hitam tanpa batas? Mobil mewah edisi terbatas? Hadiah yang sangat murah hati. Asalkan Tuan menyukainya, bawahan ini tidak berani minta pujian. Bawahan ini sudah menyiapkan jamuan makan malam. Saya mohon Tuan berkenan hadir. Malam ini aku ada acara menarik yang harus ditonton, tidak ada waktu. Kedepannya jika tidak ada urusan penting, jangan menampakkan diri di hadapanku. Bos, waktu pulang kerja sudah tiba loh. Jangan ingkar janji untuk acara malam ini. Aku datang untuk menjemputmu. Istriku, selamat datang di rumah. Qin Yu, ini sudah larut. Kamu pulanglah dulu. Aku sudah tahu kamu akan ingkar janji lagi. Dimanapun kamu tidur malam ini, aku juga akan tidur di sana. Aku punya hak resmi sebagai suami. Bahkan jika penguasa langit sekalipun yang datang, jangan harap bisa mengusirku. Tidur saja, siapa takut? Sayang, istriku sayang. Bagaimana kalau aku pakai dulu pakaian tidur yang menarik itu, lalu menari sedikit, agar suasana di antara kita semakin hangat. Kenapa terburu-buru? Tunggulah. Melepas kaos kaki panjang saja sudah membuatku tak karuan. Bukankah sebentar lagi aku akan merasa sangat bahagia? Apa aku terlihat cantik? Kamu curang.
Maksudku adalah jenis yang bisa memamerkan tubuhmu dengan sempurna, baju tidur yang menarik dan menawan. Apa yang kalian lakukan? Ayah, sedang apa di sini? Hei, anak muda, aku tidak peduli siapapun kamu, segera pergi dari rumahku. Pergi sekarang juga. Pak Tua, tunggu dulu. Pak Tua, apa Anda tidak punya perasaan sedikit pun? Anda melihat kemesraan kami sebagai suami istri, seharusnya Anda menjauh sejenak. Aku akan menghabismu. Jangan. Dengarkan aku, putri Anda sekarang adalah milikku. Kalau Anda menghabisiku, putri Anda akan menjanda selamanya. Meskipun dia menjanda, aku tetap akan menghabisimu. Jangan lari kalau berani. Aku tidak lari. Aku berdiri di sini. Memangnya aku bodoh? Jangan mengejar kalau berani. Aku sudah membesarkan putriku selama 20 tahun lebih, dan kamu merebutnya begitu saja. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Memang sudah kurebut. Cui, Anda yang seperti hewan. Kami berdua saling mencintai. Apa kamu benar-benar ingin membuatku celaka? Tuan Muda Gu adalah pemuda berbakat di Jinghai, begitu banyak orang yang mengantre untuk menikahinya, sedangkan kamu malah membawa pulang pria tidak jelas ini. Wajah keluarga-keluarga Su sudah habis kamu permalukan. Ayah, begitu banyak wanita di Jinghai yang dibuat gila oleh Tuan Muda Gu. Apa ayah tidak tahu? Itu sama saja masuk ke dalam api. Kamu lebih memilih melepaskan kesempatan bagi keluarga kita menjadi kelas atas, demi memilih orang seperti ini? Apa hebatnya dia? Pak Tua, jaga ucapanmu padaku. Kemampuanku jauh melampaui imajinasimu. Si keluarga Gu itu, sama sekali bukan tandinganku. Dasar pandai bersilat lidah, besar kepala. Bagaimana bisa orang sepertimu dipercaya untuk menjaganya? Aku rasa kamu sudah tidak waras. Aku akan menyadarkanmu hari ini. Coba saja sentuh istriku kalau berani. Coba saja berani menyentuh istriku. Hanya karena aku menganggap Anda sebagai orang tuaku, Anda boleh memukul atau memarahiku, tapi jangan sentuh istriku. Beraninya kamu menjawab? Kamu cepat pergi. Cepat pergi, cepat. Jangan lari kalau berani. Kamu cepatlah pergi. Besok pagi datanglah lebih awal untuk menjemputku bekerja. Pak Tua, berani menyentuh sehelai rambut istriku saja, aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Sudah, cepatlah pergi. Jangan lari kalau berani. Ayah. Pak Tua, kejar aku kalau bisa. Jangan lari kalau berani. Ayo sini. Akan kuhabisi kamu. Dah. Jangan lari kalau berani, bocah tengik, akan kuhabisi kamu. Orang ini menarik juga. Halo? Direktur Su, pemasok Direktur Chen menelepon, dia bilang ingin lanjut memasok barang kita dan mengajak Anda bertemu. Direktur Chen, apa mungkin ini jebakan? Dia bilang karena tekanan dari keluarga Gu, dia hanya bisa memasok secara rahasia, rinciannya akan dibahas saat bertemu. Baik, kirimkan alamatnya padaku. Qin Yu, putar balik ke sini. Ikut aku ke suatu tempat. Larut malam begini, mengapa mengajak bertemu di sini? Direktur Chen bilang dia takut jika keluarga Gu sampai tahu, jadi dia mencari tempat yang tenang. Direktur Chen ada di sana. Karena ini pembicaraan rahasia, biar aku ke sana sendirian, kamu tunggu aku di sini. Tuan Muda Gu, persis seperti dugaanmu, kesempatan untuk menghabisi Qin Yu telah tiba. Dasar orang tak berguna ini, dia bisa menangkap peluru dengan tangan kosong, tapi aku tidak percaya, kamu juga masih bisa menghindari granat. Direktur Chen, aku datang. Direktur Su, maafkan aku. Aku
Aku juga tidak ingin tiada. Direktur Chen? Qin Yu, hati-hati. Qin Yu. Qin Yu, kamu tidak apa-apa? Ada jebakan? Cepat pergi. Ternyata ledakan itu tidak menghabisimu. Ternyata kamu punya kemampuan juga. Tapi percuma saja. Hari ini, kamu akan segera tiada. Besar juga bicaramu. Memangnya kamu sanggup? Aku memang tidak sanggup. Tuan Cheng, mohon bantuannya. Aku ingin melihat sendiri di Jinghai siapa yang begitu sombong sampai berani cari masalah dengan keluarga Gu. Itu aku. Ada masalah? Kenapa kamu bisa di sini? Kamu, bocah, tahu tidak siapa sebenarnya Tuan Cheng? Dia adalah petarung nomor 1 di Jinghai, yang tidak pernah terkalahkan sepanjang hidupnya. Sekarang jika kamu berlutut, mohon padaku, menjadi anjing setia bagi saya, aku akan melepaskanmu dan tidak menghabisimu. Memintaku berlutut? Tahukah kamu apa konsekuensinya? Sudah diambang kehancuran pun. Masih berani bicara besar. Tuan Cheng, tolong bantu aku, buat seluruh tulangnya patah, lalu buang dia ke kolam untuk menjadi makanan ikan. Tuan Cheng, mengapa kamu malah menyerangku? Aku memintamu untuk menyerangnya. Tuan Cheng, apakah kamu tidak salah orang? Tuan Qin, saya mohon maaf, saya tidak tahu bahwa orang yang harus saya hadapi adalah Anda. Tuan Cheng, kenapa kamu berlutut padanya? Dia itu hanya seorang sopir rendahan. Ayo bangun, serang dia. Bangunlah, cepat bangun. Jika berani bicara lagi, aku akan memberimu pelajaran yang mematikan. Tuan Cheng sangat hebat. Mengapa dia memanggilmu Tuan? Identitas Dewa Perang adalah rahasia militer tingkat tinggi, tidak boleh terungkap begitu saja. Nona Su, Tuan pernah menyelamatkan nyawa saya, jadi saya memanggilnya Tuan untuk menunjukkan rasa hormat. Benar. Begitulah kenyataannya. Tuan Cheng sehebat itu, masa butuh diselamatkan olehmu? Nona Su terlalu berlebihan menyanjung. Sehebat apapun saya, tidak akan sebanding dengan Tuan Qin. Walau hanya 1/1000 bagian. Tak disangka, Qin Yu pernah menyelamatkan Cheng Wanli orang tua ini. Cheng Wanli yang tidak berguna ini, dia sangat mementingkan kesetiaan. Bukannya membantuku, malah ada kemungkinan, dia berbalik untuk menghabisiku. Ini salah paham, ini hanya kesalahpahaman. Salah paham? Kamu menjebakku kemari? Dengan menyewa penjahat dan granat? Lalu hanya dengan bilang salah paham, kamu ingin semua ini berakhir begitu saja? Aku bisa memberikan kompensasi. Sebutkan jumlah yang Anda inginkan. Aku tidak akan menawarnya. Tidak masalah jika kamu ingin menghabisiku, tapi seharusnya kamu tidak melibatkan istriku. Cheng Wanli. Siap. Tunggu sebentar. Aku adalah orangnya keluarga Gu. Jika kalian menghabisiku, kalian pun tidak akan berakhir baik. Kenapa harus begini? Lebih baik ambil saja kompensasi yang nyata. 100 juta dolar. 500 juta dolar. 500 juta dolar. Aku akan mentransfer uangnya sekarang juga. Aku paling benci jika ada orang yang menggunakan uang untuk merendahkanku. Cheng Wanli. Patahkan kedua kakinya. Siap. Nak, jangan salahkan siapapun selain dirimu sendiri, karena telah memancing orang yang salah. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Saudara Cheng, aku hanya punya satu putra ini saja. Bisakah Anda memberiku sedikit kelonggaran? Kepala keluarga Gu, jika itu orang lain mungkin masih bisa dibicarakan, tapi karena kamu sudah mengusik Tuan, maka tidak ada pengecualian bagi siapapun. Anak muda, kali ini aku keluarga Gu mengakui kekalahanku. Aku mohon lepaskanlah kami kali ini. Apa syaratnya? Asalkan itu tidak terlalu berlebihan.
bukan berarti tidak mungkin. Putramu menyerangku dengan granat secara sembunyi-sembunyi, maka biarkan aku membalas menyerangnya dengan granat juga. Dengan begitu kita impas. Anak muda, berikanlah jalan bagi orang lain sekarang, agarlah kita masih bisa menjalin hubungan baik. Orang tua, kamu sudah tua dan akan segera tiada, kamu tidak akan punya kesempatan lagi untuk menemuiku. Jangan bicara terlalu kasar. Ada 10 senapan runduk berat yang sedang membidik ke sini. Sekarang, apakah kita bisa bicara baik-baik? Cukup satu isyarat dariku, dan mereka semua akan melepaskan tembakan. Mungkin Anda bisa menghindar, tapi Nona Su yang ada di belakang Anda, dia belum tentu bisa selamat. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku, keluarga Gu, mengakui kekalahan ini. Anda bisa ajukan syarat apapun, asalkan tidak berlebihan. Oh ya? Aku paling benci ditodong pistol oleh orang lain. Apa maksudmu? Apa kau ingin kita hancur bersama? Kalian pasti akan hancur, tapi aku tidak akan tersentuh sedikit pun. Sekarang, suruh mereka coba melepaskan tembakan. Brengsek, lepaskan aku. Berani-beraninya menyentuh istriku? Hari ini aku harus buat perhitungan dengan kakinya. Siapapun yang datang tidak akan bisa mencegahku. Cheng Wanli. Lakukan. Baik, Tuan. Tunggu sebentar. Apa Anda tidak takut dengan keluarga Gu akan membalas dendam dengan kejam? Bagiku, balas dendammu itu hanya seperti permainan anak kecil, hanyalah amarah dari orang yang tidak berdaya. Mulai sekarang, biarkan putramu terbaring patuh di atas tempat tidur, jangan biarkan dia keluar untuk mencelakai orang lagi. Ayah, tolong aku. Anakku. Putraku. Tuan, pergilah lebih dulu. Aku akan menjaga barisan belakang. Anda yakin bisa mengatasinya? Tenang saja. Di Jinghai, tidak ada yang berani cari masalah denganku. Cheng Wanli, kita sudah saling kenal belasan tahun. Aku sudah sangat baik kepadamu. Kenapa kamu melakukan ini? Mengingat hubungan pertemanan kita, aku beri satu saran kepadamu. Tuan adalah orang yang tidak bisa kamu lawan. Pikirkanlah baik-baik. Ayo pergi. Anakku, anakku, putraku, anakku, anakku, putraku. Tenang saja. Aku pasti akan menuntut balas untukmu. Paman Gu, Farmasi Su sangat membutuhkan Pakli Taksel. Jika tidak bisa menyerahkan barangnya, kita harus membayar ganti rugi kepada grup Xinghai sebanyak 2 miliar dolar. Selama kita bisa mendapatkan perjanjian pengadaan dari grup Xinghai, kita pasti bisa menekan Suzian, wanita kejam itu. Grup Xinghai dan keluargamu? Benar, Mu Xinghai. Tetapi, tidak tahu kenapa, dia ternyata setuju untuk menunda pengiriman barang selama 3 bulan. Rencana yang cukup bagus. Keluargamu, bukankah keputusannya ada di tangan Mu Xinghai? Sekarang bawalah Gu Chen ke rumah sakit, biar aku sendiri yang pergi ke keluargamu. Istirahatlah sebentar, aku akan mengambilkan minum untukmu. Presidenmu, sudah selarut ini, ada apa meneleponku? Gulitian, baru saja bertemu ayahku, pihak pembeli dalam perjanjian pengiriman barang kita, kini telah menjadi keluarga Gu, dengan kata lain, Farmasi Su, kedepannya harus mengirimkan barang kepada keluarga Gu. Saat itu, aku tidak ada di tempat Tuan Qin, aku benar-benar minta maaf. Keluarga Gu telah menjadi pihak pembeli, mereka pasti tidak akan mengakui janji presidenmu yang menyetujui penundaan pengiriman selama 3 bulan. Bisa saja mereka akan mengambil kesempatan ini untuk mencari masalah. Tenang saja. Sekarang tugasmu adalah mandi yang bersih, lalu tidurlah dengan nyenyak. Masalah bahan baku, serahkan padaku untuk menyelesaikannya. Berkat dia, beberapa kesulitan sebelumnya teratasi, mungkin aku benar-benar bisa mempercayainya. Kalau begitu, aku merepotkanmu. Hari sudah malam, istirahatlah lebih awal. Aku akan pulang dulu. Perusahaan penyihir kecil itu adalah perusahaan pemimpin di industri grup biomedis, seharusnya memiliki bahan baku yang dibutuhkan oleh Farmasi Su. Tapi wanita itu selalu menginginkan tubuhku, meminta bantuannya, aku takut dalam bahaya. Demi istriku, aku akan berjuang.
Adik keluarga Huo. Datanglah ke Jinghai besok. Aku akan mentraktirmu makan besar. Kakak, Putih tidak? Aku sedang membicarakan hal serius denganmu. Apa yang aku katakan juga hal serius. Asalkan kamu bersedia menikahiku, jangankan pergi ke Jinghai. Pergi ke neraka pun aku mau. Hentikan bicaramu itu. Aku menganggapmu saudara, tapi kamu malah menginginkan tubuhku. Terserah mau datang atau tidak, jika tidak datang aku tutup teleponnya. Jangan. Aku akan datang kok. Telepon aku saat sudah sampai. Besok aku akan memesan penerbangan paling pagi. Pria tak tahu malu, kali ini aku harus mendapatkanmu. Mengajakku bertemu di hotel, ternyata kamu berniat buruk. Dasar kamu tidak tahu balas budi, akhirnya kamu tahu cara mencariku. Pakaian ini sengaja aku siapkan untukmu. Suka tidak? Jangan main-main. Aku mencarimu untuk urusan penting. Apa yang kukatakan ini tentu saja urusan penting. Dulu kamu menyelamatkan nyawaku. Aku sudah bilang akan memberikan diriku padamu. Kata-kata itu masih berlaku sampai sekarang. Iblis kecil. Kamu jangan bermain api ya. Aku hanya butuh pakli taksel. Aku punya banyak pakli taksel. Tapi, mengapa aku harus memberikannya padamu? Kecuali apa? Kecuali, bermalamlah denganku. Ini kamu sendiri yang mengatakannya ya? Kamu kasar sekali, tapi aku suka. Lanjutkan dong. Masih berani meminta macam-macam? Kamu pantas diberi pelajaran. Bilang dong dari tadi, ternyata kamu suka gaya seperti ini? Apa kamu mau kedua tanganku diikat juga? Kalau terus menggodaku, aku pergi, anggap saja aku berutang budi padamu. Jika tidak mau, aku akan cari orang lain. Bilang dari tadi dong. Utang budimu jauh lebih berharga daripada tidur bersamamu. Mau berapa banyak? Aku akan segera meminta orang mengaturnya. Jumlah pastinya aku juga tidak tahu. Ikutlah aku ke kantor, untuk detailnya, bicaralah langsung dengan istriku. Tuan, Anda mencari siapa? Suruh Direktur Su keluar sekarang juga. Direktur Su? Banyak orang yang datang membuat keributan di lobi. Baik, saya mengerti. Kepala keluarga Gu, hebat sekali gayamu. Membuat keributan sebesar ini, ada keperluan apa sebenarnya? Nona Su jangan berpura-pura tidak tahu. Hari ini saya adalah pihak pembeli, dan Anda adalah pemasoknya. Kapan barangnya akan dikirim? Oh, yang keterlaluan ya? Perjanjian menetapkan pengiriman dalam 3 hari ke depan. Kamu datang dan membuat keributan sekarang. Bukankah itu kurang sopan? Semua bahan tekstil di Jinghai sudah diborong ke gudang. Keluarga Gu milikku. Kamu tidak punya bahan baku, jadi sama sekali tidak ada kemungkinan bisa mengirim tepat waktu. Antara 3 hari lagi atau sekarang. Apa bedanya bagimu? Hari ini, pilihannya hanya serahkan barangnya, atau buat farmasi Su milikmu menjadi bagian dari keluarga Gu. Apa kamu benar-benar ingin mematikan usahaku? Mematikan usahamu. Beberapa hari lagi perusahaan ini akan jadi milikku. Aku bebas melakukan apa saja yang aku mau. Hancurkan tempat ini. Jangan bergerak. Hentikan. Hentikan. Hentikan semua ini. Hentikan. Berhenti. Diam. Cukup. 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 Tolong hentikan. Jangan dihancurkan. Hentikan.
Wanita keras kepala, beraninya mengganggu. Kamu cari gara-gara. Siapa yang berani bergerak lagi? Anak muda, apa gunanya kamu jago bertarung? Jika tidak bisa menyerahkan barang, perusahaan harus membayar ganti rugi padaku. Atas dasar apa kamu ikut campur? Atas dasarku, Kamu, grup Huo dari ibu kota, Huo Siyu. kamu putri dari keluarga Huo? Keluarga Huo memiliki kekuasaan yang luar biasa. Bisnisnya tersebar di seluruh dunia. Bahkan presiden berbagai negara harus bersikap sangat hormat padanya. Putri keluarga Huo bahkan sangat dimanjakan. Kenapa dia bisa ada di sini? Kudengar kamu mengakuisisi semua pakli taksel di Jinghai? Kebetulan di tangan saya juga punya cukup banyak. Bagaimana kalau kamu beli juga? Ini, Sepertinya kamu tidak menginginkannya. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku menjualnya kepada farmasi Su. jika farmasi Su yang mendapatkannya, maka tidak akan ada jalan lagi untuk terus menekan Su Zian. Nona Huo, ada berapa banyak yang Anda punya? Berapa harganya? Keluarga-keluarga Huo saya selalu dikenal dengan harga yang adil, tentu saja tidak akan memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga. Di gudang kira-kira ada barang senilai 50 miliar dolar. Kepala keluarga Gu, sebagai orang terkaya di Jinghai, tentunya kamu sanggup menanggungnya kan? 50 miliar dolar. Sebanyak itu, keluarga Gu dalam waktu singkat sama sekali tidak bisa mengeluarkannya. Sepertinya, kepala keluarga Gu tidak sanggup membelinya. Kalau begitu jangan salahkan aku jika menjualnya pada Nona Su. Nona Su, kamu butuh berapa banyak? Saya butuh 1 miliar dolar. Kepala keluarga Gu, kamu dengar itu kan? Putri keluarga Huo, bisakah Anda memberikan sedikit kelonggaran demi keluarga Gu? Mohon jangan jual pada farmasi Su. Kepala keluarga Gu, aku sudah menghargaimu dengan memberikanmu kesempatan untuk memilih lebih dulu. Kamu sendiri tidak sanggup membelinya, tapi melarangku menjualnya pada orang lain. Gayamu dalam bertindak ini rasanya agak terlalu semena-mena. Jangan-jangan kamu berniat mengancamku. Grup Huo dari ibu kota? Tidak, saya tidak berani. Nona Su, siapkan kontraknya. Baik. Cepat persiapkan kontrak pembeliannya. Nona Su, jika dibutuhkan, saya, grup Huo, bisa mengatur produksinya dan menjamin pengiriman dalam 3 hari. Kepala keluarga Gu, kamu tidak keberatan kan? Keluarga Huo terlalu kuat. Biaya untuk menghentikannya menjual pacli taksel kepada Su Zian, wanita kejam ini, sangat tidak terbayangkan. Wanita kejam, kali ini aku biarkan kamu lolos dari maut, tapi urusan kita belum selesai. Nona muda Huo, kita akan bertemu lagi. Apa aku sudah membiarkanmu pergi? Apa yang kamu lakukan? Ruangan kantor ini dilarang merokok? Sudah dewasa begini, apa tidak punya rasa etika sedikit pun? Berikan pemantiknya. Jangan melampaui batas. Kedua kaki anakmu sudah tidak berdaya, apa kamu juga ingin menyusulnya? Orang ini terlalu hebat bertarung. Jumlah pengawal di sekitarku tidak akan sanggup menghadapinya. Jika tidak menyalakannya, sepertinya hari ini aku tidak akan bisa keluar dari sini dengan selamat. Tapi jika aku menyalakannya, harga diriku akan benar-benar hancur total. Baik, aku nyalakan. Bagus. Apa sekarang saya boleh pergi? Enyah kamu. Nona Huo, terima kasih banyak atas bantuanmu. Wajahnya memang lumayan. Tapi harta dan statusnya jauh di bawahku. Aku masih punya kesempatan. Tidak perlu berterima kasih. Asalkan malam ini, kamu menyerahkan Qin Yu kepadaku selama 1 malam saja. Anda benar-benar pandai bercanda. Untuk urusan seperti ini, aku tidak pernah bercanda. Hampir lupa memberitahumu. Sebelum datang ke sini, aku bersamanya di hotel. Hanya kami berdua di kamar, dan segalanya menjadi sangat panas. Aku tahu segala rahasianya, dan dia pun begitu padaku. Kalian berdua sepertinya belum pernah tidur bersama kan? Sayang, dia memfitnahku. Aku mengerti. Dia menyukai Qin Yu. Makanya dia datang membantu, karena cintanya tak terbalas, jadi dia merasa cemburu padaku. Mana mungkin begitu? Keluarga terus mendesak kami. Kami hampir menempel satu sama lain setiap hari untuk merencanakan masalah momongan. Sayang, karena tidak ada urusan di kantor, mari kita pulang dan lanjut merencanakannya. Benarkah ada kabar baik seperti ini? Nona Huo,
Saya permisi dulu. Sayang, aku sudah siap. Kapan kita akan mulai membahas urusan punya anak? Aku hanya emosi karena ucapan Nona Huo tadi itu, jangan dianggap serius. Hah? Kamu mau ingkar janji lagi? Siapa yang ingkar janji? Hanya saja hari ini aku sedang berhalangan karena datang bulan. Berarti malam ini benar-benar tidak ada harapan? Kalian sudah pulang? Tua bangka, kenapa kamu memegang sekop? Apa kamu mau menyerangku? Nak, aku beri kau sebuah kesempatan. Asalkan kau bisa membuatku mabuk, pernikahanmu dengan Zian akan aku restui. Benarkah? Tuan tua, perubahan sikap Anda ini bukankah terlalu cepat? Kenapa? Kau tidak mau kesempatan ini? Kalau begitu lupakan saja. Mau, aku mau. Jika kau bisa membuat ayah mabuk, maka tidak akan ada lagi penghalang di antara kita. Demi kebahagiaan masa depan, aku akan berjuang. Ayah mertua, Anda ingin minum seperti apa? Sudah tidak memanggilku tuan tua lagi? Anda begitu baik hati, sudah memberiku kesempatan, bagaimana mungkin aku masih memanggil Anda seperti itu? Jika masih kulakukan, itu akan sangat tidak sopan, kan? Kalau begitu aku panggil kau Xiaoqin, boleh saja kan? Kenapa panggil Xiaoqin? Panggil saja menantu, atau anak menantu. Kalau tidak bisa juga, panggil adik juga boleh. Kalau begitu jangan berdiri saja, cepat duduk di sini. Baiklah. Mari, ayah, aku tuangkan sampai penuh. Gelas ini aku habiskan, terima kasih karena telah merestui hubunganku dengan Zian. Hal baik harus dilakukan 2 kali, tambah 1 gelas lagi. Baik. Asalkan Anda senang, berapa gelas pun tidak masalah. Ayah, minuman ini mulai terasa keras di kepala ya. Kinyu, kamu tidak apa-apa? Ayah, coba ayah lihat. Kinyu dia terluka. Seorang rendahan ingin memiliki wanita bangsawan? Benar-benar mengira aku akan menikahkan putriku padamu? Lihatlah siapa dirimu yang sebenarnya. Ayah, maksud ayah yang merencanakan untuk menjebak Kinyu. Benar, di Jinghai, siapapun yang diinginkan keluarga Gu untuk tiada, maka dia harus tiada. Tapi dia adalah suamiku. Dia juga pernah menyelamatkan nyawaku. Bagaimana bisa ayah berbuat seperti ini? Keluarga Gu menyuruhku memberinya racun, jika aku tidak melakukannya, maka akulah yang akan tamat. Tepat sekali. Aku sudah tahu kalau kau punya niat buruk. Kinyu, kamu tidak apa-apa. Apakah ada bagian tubuh yang terasa tidak enak? Tidak apa-apa, sayang. Tenang saja. Tidak mungkin. Minuman beracun tadi, kamu sudah jelas-jelas meminumnya, bagaimana mungkin kamu tidak apa-apa? Jika aku tidak berpura-pura, bisakah kau mengatakan kebenarannya? Aku sudah lama curiga, ada yang tidak beres denganmu. Semalam kau sangat menentang aku, dan Zian bersama. Bagaimana mungkin tiba-tiba sikapmu berubah drastis? Pak Tua, kamu takut keluarga Gu akan menghabisimu? Tapi apa kamu tidak takut aku yang akan memberimu pelajaran? Bagaimanapun juga, aku ini ayah mertuamu, aku tidak percaya kamu berani menyentuhku. Ayah, aku sangat kecewa padamu. Mulai hari ini kita putuskan hubungan ayah dan anak. Kinyu, bawa aku pergi. Baiklah. Ayo ikut aku pulang ke rumah. Kebetulan ibu juga sedang merindukan menantunya. Orang tua Bau, hari ini karena demi menghargai istriku, masalah ini kuanggap selesai. Jika ada lain kali, aku jamin akan menghajarmu sampai kamu mengompol. Ayo, sayang, kita pulang. Nambing. Dongfeng? Ibu Qin, aku dengar putramu masih belum menemukan pekerjaan. Dia sudah dewasa, seharusnya sudah saatnya kamu urus dia. Apa dia masih jadi berandalan jalanan? Haruskah aku minta putraku untuk mencarikan pekerjaan? Katanya, perusahaannya sekarang sedang butuh satpam loh. Gajinya $3.000 sebulan, sudah termasuk asuransi dan tunjangan hari tua. Tadinya aku berpikir ingin meminta kerabatku mengenalkan seorang gadis untuk putramu. Tapi akan sulit kalau dia tidak punya pekerjaan. Jangan begitu, aku justru sangat berharap kalian para bibi bisa membantu mencarikan calon. Kalau tidak, kapan aku bisa segera menimang cucu?
Tunggu sebentar ya, aku mau buka pintu dulu. Gadis dari keluarga mana ini? Apa kamu salah alamat? Tante, Anda adalah ibunya Qin Yu, kan? Itu saya. Kamu mencari Qin Yu? Apa kamu kekasih Qin Yu? Kemarilah. Dengan kondisi Qin Yu keluarga Anda, yang tidak punya pekerjaan, serta tidak punya rumah dan mobil, bagaimana mungkin dia menemukan pacar secantik ini? Gadis ini kelihatannya berasal dari keluarga kaya raya. Si Qin Yu keluarga Anda bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Xiao Yuku bukan tidak punya pekerjaan, dia hanya malas melakukan pekerjaan yang biasa saja. Kalian tahu apa? Xiao Yuku ini sangat hebat. Lencana kehormatannya bahkan sampai memenuhi satu kotak. Siapa di antara kalian yang bisa menandinginya? Bukankah dia juga hanya seorang veteran? Aku merasa sedikit gugup. Bagaimana sifat ibumu? Tenang saja. Selain dia suka menjaga harga diri, yang lainnya cukup baik. Kamu sangat cantik, pasti bisa membuatnya bangga. Suka menjaga harga diri ya? Kalau begitu aku harus memberikan kesan yang baik. Tidak boleh membuat Qin Yu kecewa. Nona, mampirlah ke rumah Bibi sebentar. Anak laki-lakiku seorang sarjana, dan sekarang menjabat sebagai manajer. Kalian para anak muda jika bersama, pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Maaf ya Bibi, saya sudah menikah. Kamu sudah menikah? Sudah menikah tapi mencari Qin Yu untuk apa? Saya kesini mencari suamiku. Qin Yu itu suamimu? Tapi si Qin Yu itu tidak punya rumah, mobil, atau pekerjaan. Nona muda, kamu jangan sampai terkena tipu daya. Hei, orang bermarga Liu. Apa-apaan ucapanmu itu? Tante. Kemarilah. Kamu Zian kan? Apa kamu benar-benar istrinya Qin Yu? Ini bukan hal yang bisa dijadikan candaan? Iya, aku dan Qin Yu. Kami sudah mendaftarkan pernikahan beberapa waktu lalu. Kami belum sempat meminta pendapat ibu. Maafkan saya. Pendapatku tidaklah penting. Yang penting kalian berdua bahagia. Anak nakal ini, akhirnya dia dewasa juga. Dia membawakanku seorang menantu yang cantik seperti bidadari. Leluhur benar-benar memberkati kita. Ibu, saya datang dengan terburu-buru. Ini ada sedikit hadiah. Jangan tersinggung, ya. Asal kamu datang saja sudah cukup. Kenapa repot-repot membawa hadiah segala? Coba aku lihat isinya. Ini produk kosmetik kan? Merek ini pernah kulihat di televisi. Harganya ribuan, mahal sekali. Kalung mutiara ini? Yang ini aku pernah bersama putriku, pergi ke kota untuk melihatnya. Harganya lebih dari $1 juta. Benar? Gadis sebaik ini, bagaimana bisa dia menyukai sesampah Qin Yu itu? Putra keluarga kami Xiao Yu. Meskipun hidupnya biasa saja, tapi seleranya dalam memilih istri, sama bagusnya dengan ayahnya, dia pandai memilih istri. Cih, keberuntungan macam apa yang didapat putramu? Sudahlah tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah maupun mobil, malah bisa menikahi wanita secantik ini. Nak, kamu jangan sampai kena tipu ya. Jika kamu bicara sembarangan lagi, aku akan. Orang-orang ini sepertinya tidak menghormati Ibu Qin Yu. Baguslah, ini kesempatan untuk unjuk gigi. Ibu, Anda jangan marah. Qin Yu sekarang adalah pemegang saham terbesar Farmasi Su. Kekayaannya saat ini mencapai $1 miliar. $1 miliar? Putraku sehebat itu? Apa itu mungkin? Mana mungkin saya membohongi Anda soal ini? Kalian dengar tidak? Putraku memang jarang bergerak, tapi sekalinya bergerak langsung menjadi bos besar. Marga Liu, pekerjaan satpamu itu berikan saja pada orang lain, lagi pula putraku sekarang sudah menjadi orang terpandang. Aku tidak percaya. Nak, jangan-jangan kamu juga seorang penipu? Bibi, nama saya Suzian, saya Presiden Direktur Farmasi Su. Kalau Anda tidak percaya, silakan periksa di internet. Periksa? Ternyata benar. Benar? Memang sangat mirip ya. Masa? Kakak baik, keluarga Qin kalian ini benar-benar akan sukses besar ya. Qin Yu sudah berhasil? Jangan sampai melupakan kami para tetanggamu ini ya. Iya benar sekali. Zian, hari ini kamu benar-benar membanggakan ibu. Kedepannya, kamu akan menjadi putri kandungku. Terima kasih Ibu. Ibu, menantu yang selama ini ibu dambakan, sudah aku bawakan untukmu. Puas bukan? Suka? Ibu sangat suka. Kamu akhirnya melakukan satu hal yang benar. Karena ini pertama kalinya menantu baru datang ke rumah, aku harus menjamunya dengan baik. Kalian semua pulanglah saja. Zian, pergilah cuci tangan, kita akan segera makan. Baik, Bu. Xiao Yu, siapkan alat makannya. Baiklah.
Anak nakal, energinya begitu kuat. Sama seperti ayahnya. Xiao Yu, katakan sejujurnya padaku. Apakah Zian itu orang yang sama dengan yang kamu bawa pulang malam itu? Bu, kecilkan suaramu. Ibu kan tahu bagaimana watakku. Mana mungkin aku berani macam-macam? Syukurlah kamu masih punya hati nurani. Zian sayang, aku merasa seperti sedang bermimpi. Apa kalian benar-benar sudah menikah? Ibu, surat nikahnya ada di sini. Coba lihat apa ini. Aku dan Zian sekarang sudah resmi menikah. Sekarang ibu sudah percaya, kan? Anak nakal, akhirnya kamu sudah dewasa sekarang. Jika kalian bisa memberiku cucu yang menggemaskan, sekalipun aku sudah tiada, aku tetap bisa dengan bahagia pergi ke alam sana untuk bertemu para leluhur keluarga Qin. Ibu, kenapa bicaranya begitu? Ingin punya anak? Kami berdua masih muda. Masalah anak, tunggu 2 tahun lagi. Tidak mau anak, tapi kenapa malam itu kalian melakukan hal sejauh itu? Malam yang mana? Ibu, apa maksud perkataan ibu tadi? Zian, katakan yang sejujurnya pada mama, kalian mendaftarkan pernikahan dengan begitu terburu-buru, apakah karena kamu sudah hamil? Tidak ma, kami hanya... Malam itu, kalian begitu berisik, mana mungkin belum hamil? Aku. Ayo, cicipi daging merah buatan mama ini. Ayo, makanlah yang banyak. Masih bilang tidak hamil? Dilihat dari sini, kamu jelas-jelas sudah hamil. Anak muda zaman sekarang benar-benar santai sekali. Sungguh tidak ma, aku hanya sedang tidak tahan mencium bau daging saja. Mama sudah berpengalaman. Mama mengerti. Habislah aku. Sekarang meskipun aku terjun ke Sungai Kuning, masalah ini tetap tidak akan bisa dijelaskan. Ma, aku agak lelah, ingin kembali untuk istirahat sebentar. Orang yang baru hamil memang akan merasa begitu. Kenapa kamu masih diam saja? Cepatlah, bantu menantu kesayangan mama untuk pergi beristirahat. Jangan sampai dia terluka sedikit pun. Pergilah. Sayang, apa kamu benar-benar hamil? Tamu bulananku baru saja selesai. Bukankah kamu juga tahu hal itu? Semenjak terakhir kali kita melakukannya, kita juga tidak pernah tidur bersama lagi. Tapi tidak apa-apa, malam ini, kita berdua harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Telepon dari siapa? Kamu ini orang yang tidak punya hati. Aku akan pergi besok. Bukankah kamu sudah janji akan mentraktirku makan besar? Ingin merebut suamiku lagi, ya? Apa kamu mau ikut sekalian? Main bertiga sepertinya jauh lebih menantang. Kamu... Main bertiga apa? Singkirkan semua pikiran jahatmu itu sekarang juga. Jangan meracuni pikiran istriku. Berikan padaku. Kalau kalian terus mengobrol seperti ini, malam ini, aku bisa-bisa tidur di kursi taman. Pergilah saja, jangan khawatir. Lagi pula dia sudah banyak membantuku. Aku mempercayaimu, pulanglah lebih awal. Istriku memang yang terbaik. Mana jamuan makan besar yang kamu janjikan? Hanya ini? Kamu pelit sekali. Daging panggang di sini sangat enak. Pesanlah sesukamu. Aku punya banyak uang. Mulut pria, hanya bisa membual. Aku tidak peduli. Malam ini kamu harus menemaniku bersenang-senang sepanjang malam. Lilin dan semua hiburan lainnya. Tidak boleh ada yang terlewat. Adik kecil, kalau terus ditabrak, kursi ini akan hancur. Bukan urusanmu. Tolong atur anak Anda. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak apa-apa? Ini air panas. Sangat panas. Adik kecil, kenapa kamu menyiram orang dengan air panas? Cepat minta maaf pada kakak. Dasar anak nakal, kamu. Paman tua, ada yang merundungku. Kamu ini, berani-beraninya kamu mengganggu anakku. Apa kamu bosan hidup? Kamu berani melawan balik? Apa kamu tahu siapa aku? Kamu tidak pantas tahu. Baik, bagus sekali. Tunggu saja pembalasanku. Jangan berani kabur ya. Halo Junzi, ada apa? Halo Kak Hu,
Aku sedang di kedai bakaran Pak Zhou. Aku dipukuli orang. Ada yang berani cari masalah di wilayahku. Dia benar-benar bosan hidup. Aku sedang berada di sekitar sini. Tunggu saja di sana. Ayo pergi. Tunggu, jangan pergi. Kak Hu, bajingan ini orangnya. Dia tidak hanya memukulku, tapi juga memukul anakku. Kamu tidak menyebut namaku. Sudah kupakai. Dia tidak hanya meremehkan Anda, tapi dia juga bilang apa? Katanya yang namanya macan itu hanya akan dia jadikan kucing sakit. Wah, ternyata kamu pintar sekali membesar-besarkan masalah ya. Siapa yang mau dijadikan kucing sakit? Saudara-saudaraku, ini sudah keterlaluan. Habisi dia. Tahu siapa aku? Aku penguasa dunia bawah Jinghai, Tuan Cheng. Setelah menyinggung kami, tunggu saja hukumanmu. Cheng Wanli ya, kalau dia ada di sini, aku akan beri pelajaran sampai dia tidak berdaya. Wahai anak muda, jangan kabur kamu. Tunggu saja. Qin Yu, penguasa dunia bawah Jinghai. Dari namanya saja kita pasti tidak bisa melawannya. Lebih baik kita pergi saja. Pergi? Kamu sudah banyak membantuku. Mana mungkin aku membiarkanmu ditindas? Hari ini, aku akan menunggu Cheng Wanli di sini, biar dia sendiri yang datang meminta maaf padamu. Tuan Cheng, Anda akhirnya datang juga. Bocah ini, bahkan anak kecil pun dipukulinya. Bahkan dia bilang ingin menghabisi Anda dengan tamparan. Dia ingin menghabisiku dengan tamparan? Biar kulihat siapa yang begitu sombong di sini. Cheng Wanli, begitukah caramu membiarkan bawahanmu bertindak? Masih berani bersikap sombong di depan Tuan Cheng. Kamu benar-benar cari mati. Tuan Cheng, buat dia menyesal. Mohon Tuan berikan hukuman. Apa kamu pikir dengan mengakui kesalahan, masalah ini akan selesai begitu saja? Tamparan ini, hukuman karena kamu tidak tegas pada bawahan. Tamparan ini, hukuman karena kamu tidak mencari tahu kebenarannya. Dan tamparan ini, hanya murni karena aku ingin menamparmu? Ada keberatan? Tidak ada keberatan. Hukuman dari Tuan Cheng sudah tepat. Bagaimana cara menangani kekacauan ini? Selesaikan sendiri. Sekarang bawa orang-orangmu pergi dari sini. Jangan ganggu waktu makanku. Baik. Semuanya pergi dari sini. Teman lama, kenapa tiba-tiba meneleponku? Besok beberapa teman lama akan mengadakan pertemuan kecil. Maukah kamu datang bergabung? Tentu saja, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Gara-gara keributan ini, aku jadi kehilangan selera makan. Mari kuantar kamu kembali ke hotel dulu. Buru-buru kembali ke hotel? Kenapa? Ingin bermain di belakang istrimu ya? Selama kamu membutuhkannya, aku bersedia kapan saja. Pria dan wanita harus menjaga jarak. Apa kamu tidak paham? Aku tidak peduli. Yang aku tahu malam ini kamu milikku. Aku selalu menganggapmu sebagai saudara. Bisa bayangkan tidak di antara saudara. Betapa canggungnya suasana seperti itu? Siapa juga yang mau jadi saudaramu? Aku tidak mau. Aku tidak ingin hubungan kita malah rusak nantinya. Dasar pria kaku. Alasan macam apa itu? Nona Huo sudah kembali. Ya, dia naik pesawat tadi pagi. Kalian semalam tidak melakukan sesuatu di belakangku, kan? Kamu kan tahu kemampuanku? Jika aku melakukan sesuatu kemarin, mana mungkin semalam aku bisa pulang secepat itu? Dasar tak tahu malu. Ini acara reuni teman sekelasmu, jangan sampai terlambat. Pemilik tempat ini adalah sahabatku. Aku akan pergi memesan makanan dulu. Ketua kelas, kudengar kamu sudah naik jabatan jadi manajer departemen. Kalau sudah kaya, jangan lupakan kami, ya? Tentu saja tidak masalah. Kita kan semua teman sekelas. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Qin Yu? Yang dari kelas kita dulu? Kudengar, setelah pensiun dia hanya luntang-lantung di rumah. Bukankah perusahaanmu sedang merekrut orang belakangan ini? Karena kita pernah satu kelas, berilah dia sedikit pengenalan kerja.
Dia mungkin tidak ahli hal lain, tapi kalau jadi petugas kebersihan, pasti bisa. Siapa yang mau jadi petugas kebersihan? Halo semuanya, sudah lama tidak bertemu. Kebetulan sekali kami baru saja membicarakanmu. Manajer Zeng, dia ingin menawarkanmu pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Gajinya paling sedikit $3.000. Dengan kabar gembira sehebat ini, kamu yang harus mentraktir makan hari ini. Cuma satu sesi makan saja, kan? Biar aku yang bayar. Tapi lupakan soal tawaran pekerjaan itu. Apa? Kamu malah memilih-milih? Selain jadi petugas kebersihan, memangnya kamu bisa kerja apa lagi? Zheng Wei, aku menghargai niat baikmu. Tapi sekarang, silakan minggir. Hei, Qin Yu, kamu ini hanya seorang pengangguran, tapi berani mau duduk di kursi utama? Apa kamu tidak sadar diri? Kursi utama ini sudah ada yang menempatinya. Posisi di dekat pintu masih kosong, sana duduk di tempat itu. Kamu. Aku yang membayar tagihan malam ini, jadi kursi utama ini adalah milikku. Zheng Wei, dia adalah manajer departemen dari perusahaan farmasi Su. Dia membawahi lebih dari 100 orang. Kamu masih berani bermimpi duduk di kursi utama ini. Farmasi Su? Kenapa? Apa sekarang kamu takut? Maksud saya adalah, bukankah Anda manajer di farmasi Su itu? Apakah Anda tidak tahu bahwa bos Anda baru-baru ini sudah menikah dan mendaftarkan pernikahannya? Jangan bilang kamu ingin mengatakan kalau orang itu adalah kamu. Nona Su kami sangat cantik jelita, kemampuannya luar biasa, dan dikenal sebagai Dewi, bisnis nomor 1 di kota Jinghai. Hanya pria hebat luar biasa yang pantas mendampinginya. Gelandangan sepertimu, beraninya bicara besar seperti itu. Mohon maaf, pria hebat luar biasa yang kalian bicarakan itu, dia adalah aku. Benar-benar tidak tahu malu, sungguh tiada tandingannya. Kenapa baru sekarang aku menyadari kalau kamu sehina ini? Jika kamu benar-benar bisa menikahi Dewi Su kami, aku akan melakukan hal gila apapun. Kamu sendiri yang mengatakannya. Dia sedang memesan makanan, seharusnya dia sudah tiba sebentar lagi. Ramai sekali di sini. Bos Su, kenapa Anda ada di sini? Kamu siapa? Kamu tidak mengenalnya? Suamiku. Memangnya aku perlu mengenalnya? Apa? Anda memanggilnya suami? Apa ada masalah? Istriku, dia bilang dia adalah manajer di farmasi Su, dan baru saja mengatakan akan mengaturkan pekerjaan petugas kebersihan untukku di perusahaannya. Kamu adalah suami dari Direktur Suzian. Sejak kapan dia punya hak mengatur pekerjaanmu? Maaf beribu, maaf saya salah. Saya sungguh tidak tahu bahwa dia adalah suami Anda. Qin Yu. Direktur Qin. Begini, ingatlah bahwa kita adalah teman satu angkatan. Tolong bermurah hatilah. Dan maafkan saya kali ini. Baiklah. Lagi pula aku adalah orang yang selalu membalas perbuatan orang lain. Bukankah kamu tadi bilang, ingin mengatur pekerjaan petugas kebersihan di perusahaan untukku? Besok, kamu saja yang pergi lapor diri di sana. Oh iya. Kamu bilang tadi, jika aku berhasil menikahi Dewi Su milikmu itu, apa yang akan kamu makan tadi? Saya. Itu saya. Ayo, tunjukkan aksimu berdiri terbalik sekarang. Sudahlah. Kali ini aku maafkan. Istriku, acara reuni ini membosankan, ayo kita pergi. Cucuku sayang, apa kamu benar-benar yakin bisa mengelola perusahaan ini? Kakek, aku ini lulusan dokter luar negeri. Apa susahnya mengelola sebuah perusahaan? Asalkan kakek memberiku kesempatan, aku bisa membuat nilai pasar perusahaan kita melonjak 10 kali lipat. Bagus, kakek percaya padamu. Hari ini, biarkan Suzian menyerahkan perusahaannya. Kakek, kenapa kakek sudah kembali? Dia ini pasti pria yang kamu cari itu kan? Aku dengar kalian sudah mendaftarkan pernikahan. Karena sudah begini, serahkanlah posisi direktur utama kepada sepupumu dan pulanglah untuk mengurus suami dan anakmu. Aku sudah bersusah payah membawa perusahaan ini sampai ke titik ini. Atas dasar apa dia langsung mengambil alih saat baru pulang ke negara ini? Kamu sudah menikah, artinya kamu bukan lagi bagian dari keluarga Su. Orang luar tidak boleh mengelola perusahaan. Itu adalah aturan keluarga Su. Tuan Besar, Zian tidak perlu pergi meninggalkan keluarga ini. Saya saja yang menjadi menantu yang tinggal di rumah kalian. Nanti anak-anak kami juga akan bermarga Su. Dengan begitu, Zian tetaplah anggota keluarga Su, dan dia bisa terus mengelola perusahaan ini. Derajat keluarga Su itu tinggi. Tidak sembarang orang rendahan bisa masuk begitu saja. Itu artinya, tidak peduli apakah Zian masih bagian dari keluarga Su atau bukan, kalian tetap akan mengambil balik perusahaan ini. Perusahaan ini belakangan ini banyak sekali tertimpa masalah. Loh, apa kalian tidak takut yang kalian ambil bukannya keuntungan, melainkan masalah besar yang berbahaya? Aku dengar, perusahaan baru saja mendapatkan suntikan dana $1 miliar. Kalian tidak mau menyerahkan perusahaan? Jangan-jangan hanya ingin mengincar uang itu saja? Uang perusahaan adalah milik keluarga Su.
siapapun tidak boleh mengambilnya. Segera serahkan stempel perusahaan dan token perbankannya. Sayang, karena mereka sudah bertekad bulat ingin membuat masalah, ya berikan saja pada mereka. Sepertinya Qin Yu sudah memikirkan cara untuk menghadapi mereka. Ini stempel dan tokennya. Tuan Besar, kuharap Anda tidak akan menyesal. Sayang, ayo kita pergi. Direktur Su, sekarang ada urusan mendesak yang membutuhkan keputusan Anda. Katakan. Hari ini pembayaran barang untuk Nona Huo jatuh tempo, kita harus membayar $1 miliar. Jika tidak bisa membayar, maka perusahaan akan menjadi milik Nona Huo. Atas dasar apa perusahaan itu menjadi miliknya? Waktu itu perusahaan tidak punya dana untuk membayar barang, jadi saham digunakan sementara sebagai jaminan. Menurut perjanjian, jika terjadi keterlambatan, maka perusahaan harus dialihkan. Bukankah masih ada $1 miliar di rekening? Cepat beritahu bagian keuangan untuk segera membayar. 1 miliar itu milik Tuan Qin, kita tidak boleh menyentuhnya. Apa? 1 miliar itu miliknya. Uangnya ada di rekening? Pakai saja dulu urusan nanti. Cepat lakukan. Tapi sesuai kesepakatan, dengan cara apapun atau alasan apapun, jika menggunakan uang ini, itu dianggap perusahaan secara otomatis menyetujui Tuan Qin mengakuisisi saham perusahaan. Saat itu tiba, Tuan Qin akan menjadi pemegang saham terbesar perusahaan. Kalau digunakan, perusahaan ini sama saja dengan diberikan secara cuma-cuma kepada sampah itu. Tapi jika tidak digunakan, perusahaan harus diserahkan kepada keluarga Huo kakek. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bukankah kamu merasa sangat hebat? Mengapa hasilnya jadi seperti ini? Sia-sia aku begitu mempercayaimu dengan menyerahkan perusahaan ini padamu. Saat ini cara terbaik adalah memanggil Suzian kembali untuk membereskan kekacauan ini. Coba katakan, kenapa kamu begitu yakin? Perusahaan hari ini harus membayar barang kepada Nona Huo. Mereka pasti tidak akan mau menggunakan uang pribadi mereka. Begitu mereka memakai uangku, itu artinya sama saja secara otomatis mengakuisisi 60% saham mereka. Dengan sifat mereka yang seperti itu, mereka terpaksa harus kembali memohon padamu. Lihat ini, teleponnya masuk. Tuan Qin, bisakah kamu? Tidak bisa. Aku beri kalian dua pilihan. 1. Kembalikan $1 miliar kepadaku. 2. Serahkan semua saham kalian. Demi istriku, aku akan mengambil semuanya seharga $200 juta. Pilihlah. Saham keluarga Su milik kami, setidaknya bernilai $1 miliar, tapi kamu hanya menawar $200 juta. Kamu pikir kami di keluarga Su semuanya bodoh? Diam. Anak muda, jangan bersikap terlalu kejam. Kamu menikahi cucu perempuanku, jadi kamu sudah menjadi bagian dari keluarga Su. Uang pembayaran barang itu, kami hanya meminjamnya sebentar, akan dikembalikan dalam 2 hari, beserta bunga bank yang tertinggi. Cukup bicaranya. Orang tua, bukankah tadi Anda bilang, setelah Zian menikah, dia bukan lagi anggota keluarga Su. Karena kita sudah orang luar, maka kita bicara secara profesional. Jika ingin memakai uangku, harus ikuti aturanku. Cucu perempuan, apakah kamu benar-benar tega melihat perusahaan keluarga Su jatuh ke tangan orang lain? Kakek, sekarang aku orang luar. Tidak sopan jika aku mencampuri urusan keluarga Su. Tapi saranku, pilihlah nomor 2. Anak muda, farmasi Su adalah akar dari keluarga Su. Tidak boleh dilepaskan. Aku mohon belas kasihanmu, atau aku akan berlutut di hadapanmu. Ingin menjebakku dengan rasa bersalah? Aku tidak akan termakan trik itu. Bahkan jika Anda berlutut sampai besok pagi, jawabanku tetap sama. 2 pilihan, pilihlah. Kamu sungguh kejam. Aku pilih nomor 2. Tapi aku minta $300 juta. Jika tidak mau, lupakan saja, biar kita hancur bersama. Kakek, jangan dipilih. Diam kamu. Tidak memilih. Perusahaan kita sudah jelas-jelas kuserahkan. Dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tuan Besar memang bijaksana. $300 juta ya $300 juta. Selisih lebihnya itu, biarlah saya sebagai cucu menantu, Anda memberikannya untuk biaya hari tua Anda. Apa? Kamu mau tinggal di sini untuk makan? Suzian, lihat saja nanti. Sayang, nah. Terima kasih ya. Mereka sebelumnya sering menekanku dan mengambil banyak keuntungan. Kalau tidak, aliran dana perusahaan tidak akan terputus. Sekarang tanpa mereka, aku bisa menunjukkan kemampuanku untuk membangun bisnis yang besar. Kebetulan sekali kalau begitu, jadi aku bisa santai dan mengandalkanmu saja. Baiklah. Aku akan menjagamu seumur hidup. Ayah, si sampah Su Shanhe itu gagal beraksi. Apa rencana ayah selanjutnya? Aku tahu ada tim tentara bayaran yang sangat hebat.
Kekuatan mereka benar-benar tangguh. Mereka meminta bayaran 2 miliar dolar tanpa tawar-menawar. Ayah. Keadaanku sekarang ini, semuanya karena ulah Qin Yu. Ayah harus membalaskan dendamku. Waktu itu di farmasi Su. Sampah Qin Yu itu berani menggunakan tanganku untuk mematikan puntung rokok. Itu benar-benar membuatku malu sekali. Tanpa kamu minta pun, aku akan segera menghabisi mereka. Keluarga Qin, jika aku tidak menghabisi kalian, aku bersumpah tak layak menjadi manusia. Ibu, untuk apa ibu membeli semua ini? Kalian berdua tidak mengerti apa-apa? Bukankah aku harus membantu mempersiapkannya untuk kalian? Sebenarnya Zian tidak begitu. Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Syukurlah kalau begitu. Xiaoyu, kamu itu laki-laki, harus tahu cara menahan diri. Setelah hamil, tidak boleh berhubungan dulu. Jika kamu sampai menyakiti menantu kesayanganku, aku tidak akan melepaskanmu. Zian, kenapa tadi tidak membiarkanku bilang kalau kamu tidak hamil? Jika aku mengatakannya, ibumu pasti akan sangat sedih. Apa yang kalian bisikkan? Kalau ingin bermesraan, kembalilah ke kamar kalian. Halo, Apakah ini Nona Suzian? Ini dari rumah sakit. Ayahmu terluka parah dan butuh operasi. Mohon segera datang ke sini. baik, saya segera ke sana. Qin Yu, ayahku terluka parah dan sedang ditangani. Aku harus pergi melihatnya. Bukankah kamu sudah memutuskan hubungan dengannya? Yakin ingin pergi? Bagaimanapun juga, dia tetaplah ayahku. Baiklah, aku akan menemanimu. Pergilah, pergilah. Anda berdua keluarga dari Sushanhe, kan? Silakan lakukan pembayaran di sini. Biar saya saja. Halo, saya keluarga dari Sushanhe. Saya ke sini untuk membayar biaya pengobatan. Baik. Mohon maaf Tuan. Sistem menunjukkan belakangan ini tidak ada pasien masuk yang bernama Sushanhe. Sushanhe tidak sedang dirawat inap. Benar. Gawat, Zian sedang dalam bahaya. Ini pasti ulah keluarga Gu. Kurang ajar. Kalian akan segera kuhabisi. Tuan, apa yang bisa saya bantu? Cheng Wanli, aku beri kamu waktu 3 menit. Aku ingin tahu, di mana ayah dan anak Gulitian itu berada. Cukup jawab pertanyaanku, dan aku tidak akan menyakitimu. Gulitian ada di kamar mana? Brengsek. Dasar kau pecundang. Kalau begitu, saatnya buat perhitungan denganmu. Arah utara, tenggara, barat daya, semua diawasi dengan pemosisian monitor segitiga, benar-benar tanpa celah. Pintu masuk dijaga 2 pos ditambah pengintai tersembunyi, dan penjaga patroli yang terus bergerak. Sistem keamanan ini lumayan juga, tapi tidak sehebat itu.
Lagi-lagi penjahat tengik ini, sepertinya Gulitian sudah tidak percaya lagi pada pengawal sebelumnya, dan sudah mengganti orangnya. Si sampah kecil ini harus dihabisi. Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Enyahlah. Kakekmu ini bebas datang kapanpun aku mau. Kurang ajar. Sepertinya kepala keluarga Gu sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Bahkan tidak menawarkan secangkir teh kepadaku. Tuan Qin, kamu bertamu tanpa memberi kabar sebelumnya, padahal aku bisa keluar untuk menyambutmu. Ada suara tembakan di luar tadi, sepertinya pengawal semuanya sudah dia habisi. Untung saja aku punya kartu as, jika tidak, habislah aku. Sangat sopan, namun ini saatnya berpisah. Kepala keluarga Gu, sepertinya kamu ingin mengusirku, sungguh tidak sopan sekali. Tuan Qin, apa kamu pikir bisa meremehkanku? 8 orang sudah tiada. Sekarang apalagi rencana yang kamu punya, cepat tunjukkan saja. Atau kamu tak punya waktu lagi. Keluarlah. Wanita, ahli bela diri Jepang. Biar ku kenalkan. Ini adalah ahli terbaik dari aliran Badao. Nona Kawako menghabisi lawan hanya sekejap mata. Waktu itu di Farmasi Su, membuatku mengerti satu hal. Tanpa penjagaan orang yang kuat, sebanyak apapun uang, tetap saja lemah. Pemahaman yang bagus. Aku ingin tanya sesuatu. Di mana istriku sekarang? Atas dasar apa aku harus memberitahumu? Jika tahu, itu lebih mudah. Nanti, aku akan membuatmu memohon untuk mengatakannya padaku. Nona Kawako, habisi dia. Mangsa yang cukup bagus, pantas untuk kuhadapi. Nona Kawako, aku ingin kamu melumpuhkan anggota tubuhnya, biar aku sendiri yang mengakhiri hidupnya. Sesuai keinginanmu. Gerakannya terasa familiar. Apa hubungan Yaki denganmu? Beraninya kamu menyebut nama guruku, sudah bosan hidup. Berani-beraninya menyebut nama guruku secara lancang, akan kubuat perhitungan. Guru pun tidak akan berdaya saat menghadapiku. Lalu kamu pikir siapa dirimu? Hah? Teh ini enak, tapi rasanya sedikit kasar. Sekarang, bisakah beritahu aku di mana lokasinya? Aku. Tidak mau bicara? Aku akan bicara. Aku bicara. Andai sejak awal seperti ini, di mana lokasinya? Di pinggiran kota di pabrik kokas. Aku mohon lepaskan aku. Aku akan memberimu banyak uang. 1 miliar, 10 miliar. Aku akan memberikan semua uangku, asal kamu lepaskan aku. Aku janji akan keluar negeri, dan tidak akan pernah kembali lagi. Hanya mereka yang tiada yang bisa dipercaya. Telepon dan suruh Qin Yu datang ke sini. Apa kamu tidak takut saat Qin Yu datang dia akan menghabisi kalian semua? Apa kamu melihat di belakangku? Beberapa tentara bayaran papan atas. Mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa. Satu saja di antara mereka bisa membuat Qin Yu tiada. Maka aku tidak mungkin lagi membiarkannya datang untuk menyerahkan nyawa. Jadi kamu lebih memilih jalan yang sulit, ya? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Di seluruh Jinghai, tidak ada yang boleh menentangku. Kamu membuatku sangat marah. Tentu saja aku akan melampiaskannya padamu. Kakimu sudah seperti ini. Apa kamu masih sanggup? Kalau aku tidak sanggup, masih ada mereka. Kalian semua. Habisi wanita ini. Jangan mendekat. Pergi. Pergi dari sini. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Kalian cari masalah.
Istriku. Datang di waktu yang tepat. Kalian berempat, habisi dia sekarang. 2 miliar dolar akan menjadi milik kalian. Tunggu apa lagi? Kalian tidak mau uangnya? Cepat habisi dia. Anda adalah dewa perang. Kamu kenal aku? Tuan, kami tidak tahu kalau yang akan diserang adalah Anda. Mohon Tuan bermurah hati pada kami. Sebutkan identitas kalian. Kami adalah orang-orang dari kelompok tentara bayaran Blazing Flame. Kalian semua, cepat berlutut. Kalian ingin cari mati. Kapten, apa yang kamu takutkan? Untuk menghabisinya, aku sendiri saja sudah cukup. Jangan libatkan aku jika kamu ingin mati. Tahukah kamu siapa dia? Dia pernah berjuang sendirian dengan satu pedang. Dewa perang tak tertandingi yang membasmi satu negara. Kita berempat tidak akan sanggup menahan satu serangannya. Apa? Aku telah mengeluarkan titah ke seluruh dunia, bahwa tentara bayaran manapun, dilarang menginjakan kaki di Gritsia. Pelanggar akan dihukum. Dimengerti. Mohon Dewa Perang memaafkan kami. Pergi dari sini. Kami akan segera pergi dari sini. Kalian jangan pergi. Jangan lari. Sekarang tinggal tersisa kamu sendiri. Jangan habisi aku. Kak Qin. Tidak. Tuan Qin, tolong kasihanilah saya. Anggap saja saya ini sampah yang tidak berguna, dan biarkan saya pergi. Orang sampah sepertimu, sangat pantas mendekam di neraka. Sayang, kamu tidak apa-apa? Qin Yu, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tenanglah, sayang. Selama ada aku di sini, tidak akan ada lagi yang berani menyakitimu. Gendong aku pulang, aku akan memberimu sebuah kejutan. Benarkah? Ayo pergi. Ada apa ini? Kenapa digendong begini? Zian merasa tidak enak badan. Seharusnya kamu membawanya langsung ke rumah sakit. Untuk apa malah membawanya pulang? Tidak begitu, Bu. Menantu kesayangan ibu ini kelelahan berjalan, dan bersikeras ingin digendong pulang. Ibu mengerti. Ini keromantisan kalian anak muda. Cepatlah masuk dan beristirahat. Istriku, hadiah apa yang akan kamu berikan padaku? Tenang saja, aku jamin ini akan tak terlupakan seumur hidupmu. Tunggulah. Akhirnya harapanku terkabul. Akhirnya kita bisa melakukan hal yang membuat bayi itu. Tunggu sebentar, ini kejutannya. Kamu suka? Kemarilah. Hajar saja aku sepuasnya. Pelan-pelan. Jangan pukul bagian yang ini. Aku tidak kuat lagi. Anak nakal, sejak kapan kamu punya hobi aneh seperti ini?